Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kedatangannya, atas kehadirannya untuk acara yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, materi ini telah saya dapatkan di modul 1.4 di diklat calon guru penggerak yang dilakukan mulai bulan April sampai bulan November. Nah, dalam materi ini akan dijelaskan yaitu bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk membimbing siswa, termasuk siswa yang bandel, siswa yang kurang dapat bisa dalam pembelajaran, dan siswa yang memang dirasa super, ya, super dalam hal ini memang mendapat penanganan khusus seperti itu. Nah, penerapan budaya positif ya kali ini materi yang akan dideseminasikan atau disosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju saja ya. Mulai dari nomor 1 dan 3. Nah, nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju ya. Nah, seringkali kita melakukan hukuman atas anak-anak yang memang kurang dapat diawasi, kurang dapat diberitahu, ya seperti itu. Harapannya adalah hukuman ini memberikan rasa jera kepada siswa-siswi, ya kan? Nah, apakah nantinya akan seperti itu? Apakah hukuman itu memang akan memberikan rasa jera atau malah sebaliknya? Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Itu setuju atau tidak kira-kira? Tidak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke. Nah, nanti akan kita bahas apakah hukuman dan penghargaan ini dapat memberikan tingkat disiplin anak, ya, meningkatkan tingkat disiplin anak dan juga meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, topik yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini agak banyak Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu tetap di tempat duduknya, ya, jangan kemana-mana. Nomor 1 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, silakan lanjut. Nah, di sini ada kegiatan yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya. Perubahan paradigma kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Misalnya Bapak Ibu dengan sebelahnya, ya, misal Pak Salman dengan Pak Rojil atau Pak Rizky dengan Pak Hasbi, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, dengan kekuatan penuh. Pastikan kepalan tangan ini tidak terbuka, walaupun teman Anda di sebelah itu merayu, memaksa, atau bahkan mengintimidasi. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, membatik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu bisa lakukan mungkin. Sobekan saja, sobekan kecil. Bisa dipraktekkan, ya. Mungkin Pak Salman yang menggenggam, Pak Rojil yang berusaha supaya tangan Pak Salman ini terbuka. Berusaha supaya tangan Pak Salman ini terbuka. Apa yang Pak Rojil lakukan supaya
tangan Pak Salman ini bisa terbuka, sedangkan yang dipegang ini sangat berharga menurut Pak Salman. Mungkin uang 500 juta atau 100.000, mungkin uang 100.000 yang berharga. Oke, dicoba silakan. Mungkin Pak Hasbi dan Pak Rizky juga bisa mencoba. Apa yang akan terjadi kira-kira? Tidak. Kalau ada bulan, katakan di kasihkan saya. Tidak boleh. Maka ini milik saya. Saya siwa. Oh, berapa? Boleh. Boleh, boleh. Terserah Pak Salman, boleh atau tidak? Boleh. Oke, tidak. Lalu berarti yang terjadi adalah Pak Rojin berhasil meraih atau mendapatkan apa yang menjadi barang berharga milik Pak Salman. Lanjut. Nah, tadi ya, sebenarnya Pak Salman harus mempertahankan genggaman itu supaya tidak diraih atau tidak didapatkan oleh Pak Rojin. Ya. Jadi di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita kan lebih dewasa daripada siswa. Kadang-kadang kita kan memaksa siswa, ya. Memaksa siswa, kemudian mengintimidasi siswa, mengancam siswa kalau tugas dikerjakan nanti tidak dikerjakan nanti tidak naik kelas, ya. Nanti akan mendapatkan hukuman. Nah, apakah seperti itu? Itu sebenarnya adalah ilusi. Nanti akan kita buktikan, ya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dari teori stimulus respon, ya, kita mencoba. Baik Bapak Ibu, karena tadi ternyata ada kesalahan teknis, ya. Di sini sampai di sini, ya, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Tadi sudah sedikit saya singgung, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, ini perubahan paradigma, ya Bapak Ibu, perubahan paradigma. Paradigma yang lama adalah yang putih ini, kemudian yang baru yang coklat, ya, yang berwarna kecoklatan. Yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kan sulit, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia itu lebih mudah. Nah, paradigma ini perlu diubah Bapak Ibu. Jadi mulai dari kita mencoba mengubah agar pandangan sama orang sama dengan kita itu lebih sulit. Jadi kita cari yang lebih moderat, lebih gampang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Dan seterusnya sampai model berpikir menang atau kalah. Lanjut. Nah, di sini disiplin positif Bapak Ibu dari Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi berkaitan dengan inisiatif Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan inisiatif. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, menjadi orang yang berinisiatif saya kira memang sesuatu pekerjaan yang sulit Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita taat peraturan atau dipaksa oleh peraturan daripada kita berinisiatif, kan seperti itu ya biasanya. Nah, mungkin paradigmanya bisa diubah, bagaimana kita bisa berinisiatif
terlebih dahulu sebelum kita dipaksa oleh peraturan. Nah, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, ini tadi tujuannya yaitu untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Memakai helm saat berkendara itu tujuannya yaitu menghindari hukuman. Sedangkan anak yang bersikap baik biasanya ingin mendapat imbalan dengan nilai yang tinggi. Nah, untuk menghargai diri sendiri, di situ ada nilai-nilai kebijakan universal atau keyakinan kelas. Walaupun kalau keyakinan kelas dengan peraturan kelas, bedanya kalau keyakinan kelas ini bersifat kesepakatan kelas yang kita lakukan antara guru dan murid, sedangkan peraturan kelas ini cenderung pemaksaan atau kita ada peraturan kemudian siswa ini menaati peraturan tersebut secara satu arah ya. Kalau kesepakatan kelas ini dua arah. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jujur ya, selama ini saya juga tidak sampai ke manajer. Yang saya lakukan antara penghukum atau sebagai teman ya. Kadang saya dekat dengan siswa, kita dekat dengan siswa, harapannya supaya siswa ini nurut sama kita. Nah, kadang-kadang malah justru sebaliknya, siswa ini malah justru ngelamak. Nah, penghukum ini kita menjadikan guru yang diktator, yang apabila siswa melakukan kesalahan, siswa tersebut akan dihukum. Jadi kembali lagi tadi untuk menghindari hukuman. Jadi siswa berbuat benar, berbuat lurus itu karena menghindari hukuman. Lalu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini makna disiplin Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin dan seterusnya. Yang menjadi poin penting yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin yang kita maknai selama ini. Nah, seharusnya disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin yang seharusnya adalah disiplin yang berinisiatif, ya, bukan disiplin yang atas paksaan atau takut karena hukuman. Nah, nilai-nilai kebijakan universal ada 6 sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Harapannya Bapak Ibu, siswa-siswi kita nantinya itu dapat punya salah satu dari atau mungkin 6-6-nya dari profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Jadi harapannya seperti itu, dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan adanya Bapak Ibu mengajar kelas, harapannya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini motivasi eksternal dan motivasi internal ya. Harapannya motivasi eksternal ini mulai dikurangi Bapak Ibu. Jadi motivasi eksternal ini adalah motivasi yang peraturan tadi. Sedangkan motivasi internal, motivasi disiplin positif dari dalam diri seseorang. Nah, harapannya motivasi internal ini yang diperbanyak Bapak Ibu, bukan motivasi eksternalnya. Itu berinisiatif. Lanjut. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini tadi penghargaan itu bisa membuat siswa menjadi adiktif atau menjadi kecanduan. Penghargaan itu seperti candu ya. Apabila kita lakukan dengan sering dan terus menerus, maka itu membuat siswa menjadi kecanduan. Nah, apabila itu dihentikan, maka siswa tersebut akan kolaps, akan merindukan penghargaan lagi, terus motivasinya semakin lama semakin berkurang. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, bagaimana alternatifnya? Alternatifnya yaitu beri penghargaan, beri pengakuan secara konsisten. Pengakuan saja, bukan penghargaan. Lalu beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan hanya 1 atau 2 murid, tapi semuanya.
semuanya harus diberikan pengakuan. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, tidak secara pribadi itu maksudnya tidak di dalam kelas, tapi bisa secara individu di lain tempat, tapi secara khusus, ya, secara khusus dan pribadi. Lanjut. Kemudian ini ada pembuka nilai kebajikan yang ini contoh ya Pak Ibu, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya ada kalimat seperti saya menghargai kinerjamu, misalnya itu kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di kelas. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu tadi yang sempat kita kuis yang sempat kita lakukan tadi tapi tidak terekam gitu. Bapak Ibu bisa mencoba menjawab lagi. Di sini ada tindakan guru seperti 1, 2, 3 dan seterusnya, lalu itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tadi termasuk hukuman. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini sebenarnya tidak ya. Murid disuruh untuk tidak. Di sini ada tidak. Sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Biasa dilakukan oleh aktivisi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran. Nah, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata ada hukuman dan ada konsekuensi seperti yang jawaban tersebut. Nah, lalu bedanya apa Bapak Ibu? Hukuman dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ada sebab, ada akibat. Oke. Mungkin, nah kalau hukuman, Bapak Ibu, hukuman itu terkadang seringnya itu tidak nyambung dengan hal atau pelanggaran tersebut. Jadi pelanggarannya apa, hukumannya apa. Misalnya contohnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah itu tidak nyambung dengan. Nah sedangkan konsekuensi itu nyambung Bapak Ibu. Ada keterkaitan hukuman dengan perilaku atau akibatnya dengan tindakan sebelumnya. Contohnya menggantikan kertas tugas teman karena telah dicoret-coret. Jadi konsekuensinya menggantikan, bukan push up 15 kali. Nah, hukuman ini cenderung juga dilakukan secara fisik, ya. Fisik, push up, sit up, lari dan seterusnya. Nah, itu hukuman Bapak Ibu. Nah, itu apa itu? Lanjut ya, kalau konsekuensi itu biasanya, nah ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, membuat anak sakit, nah ini fisik. Anak membenci kedisiplinan, nanti jatuhnya seperti itu. Anak menghargai disiplin. Ini bersifat paksaan, ini bersifat stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, ya. Jadi kalau hukuman itu ada yang dijemur, ya. Dijemur lari-lari itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk dengan konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini yang sering terjadi. Akhirnya anak itu takut. Baru kita intimidasi, baru anak itu mengaku. Biasanya seperti itu. Kemudian diganti dengan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian anak ini biasanya jadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi nanti akibatnya ke anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi Bapak Ibu yang pernah melakukan misalnya treatment dengan cara memanggil anak di suatu ruangan, itu saya kira bagus Bapak Ibu ya. Bagus dengan memang seperti itu adalah suatu konsekuensi Bapak Ibu. Kita treatment seperti itu supaya memang anak itu tidak merasa dipermalukan, kecuali dengan berbeda dengan anak yang kita tegur di keadaan yang memang banyak temannya seperti itu, kita tegur, nah, itu akan membuat anak merasa malu, merasa tidak dihargai oleh teman-teman yang lain. Lanjut dulu.
konsekuensi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa metode guru yang memanggil satu anak yang melakukan kesalahan kemudian dipanggil di ruangan khusus, tidak ada guru-guru lain, tidak ada teman-teman lain, kemudian ditanyai dengan beberapa metode sampai anak itu benar-benar berkarakter baik, yang kembali ke tempatnya baik. Nah itu merupakan metode restitusi, metode yang bagus. Lanjut. Nah, konsekuensi dan restitusi itu hampir sama Bapak Ibu. Jadi bedanya kalau restitusi kita membantu anak untuk mencari hal positif dalam diri anak dan memperbaiki kesalahan. Ya. Nah ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman perilakunya nanti malah jadi murid ini akan membenci peraturan. Kalau hukuman, jadi murid ini akan kenapa sih harus ada peraturan, kenapa harus disiplin dan seterusnya. Dan murid atau anak menghormati peraturan itu konsekuensi. Murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kita restitusi itu membawa identitas, kita membawa anak menjadi identitas sukses Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan anak. Jadi misalnya kita memanggil anak yang memang melakukan pelanggaran, ditaruh di suatu tempat khusus sebenarnya. Kita ngobrol sama anak itu, kita memberikan penguatan dulu Bapak Ibu, memberikan memvalidasi identitas bahwa anak-anak itu melakukan kesalahan itu bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Itu namanya validasi identitas. Jadi bukan kita memojokkan anak, tapi kita juga merasa seperti di anak itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya. Jadi kita menawarkan solusi kepada anak. Biasanya anak-anak yang kita tawarkan solusi dengan kondisi yang seperti itu biasanya mau berarti. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas saya tadi sudah singgung ya. Keyakinan kelas ini, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita sepakati bersama antara murid atau siswa dengan guru. Contoh di dalam kelas saling menghormati, ya, tidak ada yang melakukan bullying. Nah, apabila ada anak yang melakukan bullying, maka dia akan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman, melainkan konsekuensi. Apabila terlambat masuk selama 15 menit misalnya, nah, siswa juga tidak mendapat hukuman, tidak lari seperti itu. Sama gemuknya ya. Aduh. Itu belum ya. Ya, mengapa kita harus kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Karena tidak boleh. Jadi ada dua arah. Nah, apabila misalnya siswa terlambat 15 menit, berarti siswa harus mengganti lagi. Jadi siswa harus pulang lebih lambat 15 menit, ya karena yang lain kan on time. Lanjut. Nah, ini peraturan kelas diturunkan menjadi keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas akan membuat lingkungan yang menjadi positif. Lingkungan yang positif membentuk budaya yang positif. Itu tujuannya Bapak Ibu. Lanjut. Kesepakatan kelas. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, ya, tidak ada bullying gitu, saling tolong menolong dan sebagainya. Kami murid yang semangat belajar, jadi tidak ada yang tidur di kelas, tidak ada yang bermain HP di kelas. Gitu. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, ini berarti misal ada siswa yang sedih atau sedang berduka itu ditolong atau tunggang rasa. Lanjut.
kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya. Sebenarnya ini yang Bapak Ibu nanti bisa kerjakan nanti saja ya Bapak Ibu kita lewati tabel T dan tabel G. Nah ini contohnya. Ini tadi sebenarnya Bapak Ibu bisa mengerjakan lalu jawabannya seperti ini. Ini keyakinan kelas bisa terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima, tolong ya, permisi dan seterusnya. Berperilaku ini tersenyum ramah, terlihat tersenyum ramah, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ya. Itu berperilaku. Lanjut. Ini soal juga. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nanti dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dan seterusnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Terlihat terus coba jawabannya saja langsung. Tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain. Ini contoh kayak keyakinan peraturan kelas yang bisa diturunkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, siswa yang mungkin di rumah kurang perhatian orang tua, tidak ada kasih sayang dari orang tua, itu biasanya memang siswa yang kurang kebutuhan dasar dari kasih sayang. Terus itu akan terbawa sampai ke sekolah, biasanya seperti itu. Jadi siswa yang demikian itu nanti akan bermasalah di sekolah Bapak Ibu. Berbeda dengan siswa yang kebutuhan dasar kasih sayangnya di rumah itu terpenuhi, maka siswa di sekolah akan bertahan hidup seperti tadi saya katakan. Apabila siswa berangkat belum sarapan, maka di sekolah juga tidak akan tenang, tidak akan bisa belajar dengan baik. Kesenangan, penguasaan ini pengakuan baru. Jadi siswa itu pasti butuh pengakuan, entah pengakuan secara gentle atau bahwa anak ini misal suka bandel dan suka gelutan dan menangan dan misal gelut. Nah itu pengakuan. Jadi siswa berusaha menunjukkan itu. Biasanya seperti itu. Nah itu berarti siswa kebutuhan dasar pengakuannya belum terpenuhi. Harusnya dialihkan kepada misal hal-hal yang lebih positif. Lanjut. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, ya, guru berbuat, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, biasanya mengancam dan seterusnya. Hasilnya dia, ini anak pemberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, takut. Ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sifatnya jadi acuh tak acuh, takut, acuh tak acuh, cuek dan seterusnya. Dampak pada murid ini mengulangi kesalahan lagi. Lalu membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya itu bersalah. Jadi ini lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Tapi tidak semua siswa akan berdampak seperti itu. Jadi siswa yang dibuat merasa bersalah biasanya dia akan cenderung merenungi diri sendiri, merenung terhadap kesalahannya sendiri, tidak mau bercerita. Ya. Siswa yang dibuat merasa bersalah ini takutnya nanti akan berbuat hal-hal yang di luar kontrol, yang tidak baik lagi. Contohnya adalah sampai bunuh diri misalnya. Jadi ini kalem tapi lebih menghanyutkan. Kalau yang penghukum kan dia galak, ya, vokal atau keras, tapi jatuhnya mengulangi kesalahan. Nah ini merasa rendah diri, jadi dia minder, tidak mau bergaul dan seterusnya. Nah posisi kontrol kita sebagai teman tentunya kita membuat anak-anak alasan-alasan untuk muridnya. Ya.
ayolah lakukan demi ibu misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat ibu, ingat tidak ibu pernah bantu misalnya. Dan kita lebih dekat dengan teman, dengan siswa, itu juga posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol ini posisi kontrol yang lemah bagi guru biasanya, tidak dan membuat siswa itu tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi kontrol pemantau di sini menghitung dan mengukur. Jadi guru itu sudah tahu peraturan kesepakatan kelas itu, sudah tahu kesepakatan kelas. Apabila guru siswa tersebut melanggar kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu, siswa tersebut tinggal dipantau saja Bapak Ibu, tinggal dipantau apakah sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, kalau masih belum tidak sesuai, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Jadi guru sebagai pemantau saja, jadi tidak membimbing siswa untuk mencari solusi dan seterusnya. Selanjutnya, ini posisi kontrol yang diharapkan menjadi posisi kontrol Bapak Ibu guru ya. Posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian guru juga bisa memberikan sebuah suatu solusi terhadap kesalahan yang telah. Nah, ya Bapak Ibu, jadi posisi kontrol yang diharapkan ada pada diri Bapak Ibu semua, yaitu posisi kontrol sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ada hubungannya dengan restitusi Bapak Ibu. Jadi memvalidasi tindakan, lalu memberikan solusi kepada siswa Bapak Ibu. Jadi siswa tidak merasa rendah diri, siswa juga minim nanti untuk mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu bisa memanggil siswa itu dari kelasnya secara individu. Kalau di depan siswa-siswa itu tidak bisa. Jadi di ruangan khusus yang memang tidak, yang steril dari siswa, dari guru juga, di situ ditanyakan Bapak Ibu, digali apa yang menjadi persoalan. Tadi kan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah 5-5-nya belum terpenuhi atau beberapa yang belum terpenuhi? Nah, Bapak Ibu bisa tawarkan solusi kepada siswa tersebut. Saya kira ketika Bapak Ibu nanti bisa menawarkan solusi kepada siswa tersebut, siswa itu dengan sukarela nanti akan bisa menerima solusi tersebut Bapak Ibu. Biasanya seperti itu. Karena siswa ini juga dalam mencari solusi atas kesalahan dia Bapak Ibu. Jadi kita di sini itu membantu siswa menguatkan solusi yang ada Bapak Ibu. Jadi mungkin siswa juga punya solusi, kita menawarkan solusi. Nah, apabila kedua solusi ini ternyata sama, nah ternyata siswa ini kuat Bapak Ibu. Kuat dalam hal ternyata bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nah, apabila siswa tidak bisa memecahkan masalahnya sendiri Bapak Ibu gali terus. Apabila digali masih belum bisa Bapak Ibu bisa menawarkan solusi dari Bapak Ibu seperti apa. Nah, biasanya ini Pak Salman yang pernah melakukan hal ini. Pak Salman sering melakukan hal ini. Ya. Tapi bagus itu memang yang dilakukan guru ya. Seharusnya seperti itu yang dilakukan guru, yaitu bersifat sebagai manajer. Jadi tidak menegur siswa di depan teman-temannya, tidak menegur siswa di depan banyak orang, karena itu nanti siswa akan merasa rendah diri ya. Dan itu buruk bagi siswa, buruk yang mentalnya akan down. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi harapannya begitu gitu. Nanti ada metode restitusi Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira jawabannya sebagai apa? Tadi kan ada sebagai penghukum, ya kan? Ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer, ya Bapak Ibu. Nah, pernyataan seperti ini siapa yang mengatakan? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira teman, manajer, atau apa? Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kamu selalu yang paling terakhir. Mari kita lihat jawabannya. Masalah. Nah, Tuh. jadi yang atas membuat merasa bersalah. Tadi pembuat merasa bersalah itu lebih bahaya daripada penghukum ya, karena siswa bisa minder, bisa merasa rendah diri, bisa down, yang nantinya jatuhnya takutnya siswa malah bunuh diri. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, ini bergerak antara peraturan pengontrol supervisi dan seterusnya. Lanjut. Ini segitiga restitusi ya. Ini yang biasa dilakukan Pak Salman. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Saya juga pernah melakukan lompat pagar misalnya dulu waktu sekolah. Saya juga pernah membolos gitu. Nah, jadi siswa ini merasa punya teman loh, ternyata dia waduh Pak ya. Iya. Nah, terus validasi kebutuhan. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, validasi alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi pertama menstabilkan identitas supaya siswa ini nyambung dulu dengan kita, nyambung. Ya, nyambung. Kalau siswa sudah nyambung dengan kita sudah anggapannya kita itu sudah siswa itu tidak merasa sendiri, ya, tidak merasa sendiri. Kita ada untuk siswa tersebut. Nah, yang kedua yaitu validasi kebutuhan atau alasan. Validasi kebutuhan atau alasan. Apa yang menyebabkan siswa melakukan hal itu? Ya, pasti punya alasan gitu. Seperti contohnya lompat pagar. Ya. Kenapa kamu lompat pagar? Tidak ada gurunya Pak di kelas ya. Gurunya di sini semua. Nah, misalnya seperti itu ya. Lalu misalnya seperti ini. Kenapa kamu pakai sepatu berwarna putih misalnya? Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, ada alasannya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi adalah kesepakatan yang telah kita buat bersama antara siswa dan guru, tidak dari guru saja. Kalau guru saja tadi adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ya. Menanyakan keyakinan, apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan? Tidak. Nah, bagaimana keyakinan kita atau kesepakatan kita di awal? Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi metode restitusi itu metode yang memang ya tidak pasti ada kurangnya Bapak Ibu, tapi kita bisa lakukan lebih baik daripada kita menghukum siswa atau kita membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata bahwa cara itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini kalau dilakukan metode ini kepada yang hatinya lembut, siswa yang hatinya lembut biasanya itu lebih gampang. Kalau yang siswa yang hatinya keras ya, nah itu mungkin butuh tenaga ekstra. Lanjut, validasi kebutuhan, alasan tadi menanyakan alasan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya. Lebih buruk dari lompat pagar ya. Melubangi pagar. Melubangi pagar, nah contohnya seperti itu. Tapi kamu tidak melakukannya kan? Cuma lompat pagar, tidak sampai melubangi pagar atau mau pindah pagar. Bawa pulang pagar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau misal pakai sepatu putih ya, daripada tidak pakai sepatu ya pakai sepatu putih Pak. Apa yang penting bagi kamu? Validasi kebutuhan. Lanjut. Pak mengulang lagi katanya. Sudah. Sudah diklik. Sudah. Menanyakan keyakinan. Nah ini yang terakhir loh itu. Jadi apa yang kita percayai di kelas atau sekolah kita, apa yang kita
sepakati tadi ya, kita membuat awalnya kan kita membuat peraturan kesepakatan kelas ya, kita diposisikan sebagai manajer ya, kita kalau masih merasa bersalah, siswa itu masih melanggar, kita lakukan restitusi dengan metode seperti ini ya. Mungkin yang di sini yang sudah melakukan itu Pak Saman, nanti kita bersama-sama ya, bersama-sama belajar bagaimana melakukan restitusi yang baik. Lanjut. Nah, ini intervensi Bapak Ibu. Jadi dilakukan ketika akhir dari tadi, akhir dari segitiga restitusi tadi bisa dikuatkan dengan intervensi 30. Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan-pertanyaan pembimbing untuk intervensi tersebut. Lanjut. Refleksi ya. Nah, ini selesai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Refleksi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan dari diskusi atau seminar atau sosialisasi atau diseminasi kali ini. Hal baru apa Bapak Ibu? Ya. Merubah pandangan tentang cara menangani siswa. Oke, terima kasih. Merubah pandangan tentang cara menangani siswa. Apa ini mungkin? Ya. Menambah referensi dalam metode penanganan permasalahan siswa. Oke. Metodenya, referensinya. Jadi ada beberapa metode mengobati mudah. Yang saya sampaikan ini mungkin juga tidak bisa diterapkan 100% ya. Pasti ada improvisasi, tidak mungkin saklek seperti itu. Pasti itu juga berkaitan dengan siswa yang seperti apa, dan kondisi sosial seperti apa, kondisi keluarga siswa seperti apa, dan seterusnya. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang tadi Bapak Ibu, disiplin atas kemauan diri sendiri atau inisiatif. Perasaan apa ya? Perasaan Senang. bahagia. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Belum ada. Banyak. Telepon, nggak tahu. Mungkin Pak Sawan pernah melakukan restitusi ya? Belum. Pak Fengki juga melakukan Ini sering Pak. sering melakukan restitusi. Baik Pak. Pak Dewi, Pak Dewi. Nah, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti diseminasi ini? Saya harap Bapak Ibu menjadi Among atau guru yang bersifat posisi kontrol manajer dengan metode restitusi untuk siswa yang bermasalah. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan jika ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ada pertanyaan Pak Bengki? Alhamdulillah sampun Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bengki. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya, harapannya Bapak Ibu atas apa yang saya sampaikan hari ini, diseminasi hari ini, harapannya menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semua, menjadi guru yang memiliki pandangan yang luas dan menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan dapat menerapkan segitiga restitusi bagi beberapa siswa yang bermasalah. Amin. Demikian diseminasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur Pak. Lanjutin saya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu yang kita sepakati selama 1 tahun yang akan datang. Oke, ya. Yang pertama yang telah kita buat tadi adalah tidak boleh tidur di kelas saat pembelajaran. Nah, kesepakatan ini nanti jika sudah jadi, apabila ada yang melanggar kesepakatan, berarti akan mendapatkan konsekuensi, bukan sanksi.
konsekuensi, yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Ya, misalnya tadi Yusuf datang terlambat. Nah, datang terlambat. Misalnya datang terlambat 30 menit setelah bel masuk. Berarti Yusuf seharusnya nanti pulangnya 30 menit lebih lambat daripada yang lain. Jadi yang lain sudah pulang, Yusuf ini masih di sekolah selama 30 menit. Ya, karena apa? Konsekuensi terlambat tadi. Seharusnya seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ya. Oke, kesepakatan nomor 2, Pak. Silakan. Terlambat 20 kali keserap. Apa? Kesepakatan kedua. Yang tidak pikir bayar, Pak. Yang tidak piket bayar. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Ada setuju tidak? Setuju tidak? Tidak. Berarti itu belum sepakat, ya kan? Belum sepakat. Kalau telat 3 kali dapat hukuman. Terlambat 3 kali dapat hukuman. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Berarti kesepakatan kelasnya datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Kesepakatannya adalah datang waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Nah, konsekuensinya waktu ya. Konsekuensinya adalah waktu. Jadi kalian di sekolah ini berapa jam? 8 jam. Nah, berarti selama 8 jam kalian sekolah, apabila kalian terlambat 30 menit tadi, misalnya, berarti kalian harus membayar sebesar 30 menit berada di sekolah. Jadi semuanya merasakan 8 jam di sekolah. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Semuanya 8 jam. Tidak ada yang 5 jam di sekolah, yang 3 jam ada di warung belakang. Yang lain di bengkel selama 6 jam, kalian di bengkel selama 3 jam, yang 3 jam di kelas tidur. Tidak seperti itu ya. Lanjut kesepakatan nomor 3, apalagi? Apalagi? Ayo. Kalau ada guru menjelaskan, berarti kesepakatannya adalah memperhatikan atau memperhatikan pelajaran dengan seksama. Oke ya. Jadi kesepakatannya adalah memperhatikan pelajaran dengan saksama. Berarti tidak ada yang saat guru menjelaskan bermain handphone atau gawai. Tidak ada yang tidur. Tidak ada yang ngobrol sendiri. Bisa, ya kan? Memperhatikan dengan saksama. Apabila melanggar kesepakatan tersebut, berarti kalian mendapat konsekuensi. Kalau tidak memperhatikan, berarti kalian yang Nyerangkan. menjelaskan di depan, ya, menggantikan bapak ibu guru. Bapak ibu guru bisa duduk di tempat kalian, kalian maju, kalian menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh bapak ibu guru. Oke, ini kesepakatan yang telah kita buat ya. Nomor 4, ada lagi, silakan. Ayo, kas Pak. Kalau masuk sekolah harus Bayar kas Tepat waktu. tepat waktu. Langsung. Berapa uang kasnya berapa? 2000. 1000 ay Pak. Berapa? 1000 rutin. 2000 seminggu. Rambut Bayar uang kas 1000.
Wih, ini Masuk 1.000 ya? 2000 seminggu Pak. 2000. Saya ngomong 2.000 seminggu kudu bayar loh ya. Ya. Sini gitu. Bayar uang kas 2.000 Per bulan. per bulan Sini, sini. 1 minggu 2 ya. bulan 1 kali. Ke bendahara ya. Ke bendaharanya Parah. bayar uang kas 2.000 1 minggu. Jadi minggu-minggu berikutnya juga harus membayar. Nah, uang kas ini juga untuk kalian sendiri. Kemarin ada uang kas ya, Bim ya? Ada, masih ada ya uang kasnya. Nah, seperti ada kegiatan kelas meeting, ada kegiatan apa yang kemarin membuat sesuatu dari barang bekas, itu kan bisa ambil dari uang kas. Ya, misal kalian kemarin lomba futsal, kalian bisa beli air minum dari uang kas. Nah, uang kas manfaatnya juga buat kalian sendiri, buat kelas kalian sendiri. Lanjut, kesepakatan nomor 5 apa? Tidak boleh pulang duluan. Sama ya, seperti tadi ya. Datang ke sekolah tepat waktu berarti pulang Pada waktunya. sekolah Awas mahasiswa. tepat waktu. Dilarang membawa bom. Kuncinya adalah tepat waktu. Jadi tidak ada yang pulang sekolah lebih dulu. Ya. Atau pulang sekolahnya jam 6 sore misalnya. Kecuali ada memang ada ekstra, ya. Kalau ada ekstra kan beda. Bukan kesepakatan kelas tapi ekstra kurikulernya, ya. Mungkin di sini ada yang selain ekstra, misalnya perkumpulan rokokan di satu kelas misalnya. Nah, itu jangan ya. Sampai jam 6 sore atau ngopi-ngopi sampai jam 6 sore ya. Jadi kalau datang ke sekolah tepat waktu, pulangnya juga tepat waktu. Apabila kalian melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka kalian mendapatkan konsekuensi ya. Konsekuensi pulang lebih cepat ya, berarti kalian harus mengerjakan tugas Lebih cepat. ya, mengerjakan tugas semuanya Dengan tepat waktu. ya, dengan tepat waktu. Kemudian kalian juga harus membayar waktu yang telah kalian habiskan untuk lompat pagar atau keluar sekolah di luar waktu yang Ya, berapa Pak? ya dengan waktu bayar, bukan dengan uang. Lanjut nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6 apa? Kesepakatan apa lagi yang akan kita buat? Yang boleh berapa itu lah. Tidak boleh atau dilarang atau jangan ya. Ini sangat, ini sudah beberapa kali saya temukan. Ketika kalian memakai seragam atau masih berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan parkiran, kalian tidak boleh merokok. Ya. Saya temukan, Iko pelakunya, ibu Pak, saya merokoknya di sana Pak. Di rumah. Bukan di tempat itu loh, air itu loh. Sumber tahu itu di situ kali. Sumber kali sama saluran kemana kali. Ini saluran yang sangat kecil. Ada fotonya. Selama masih menggunakan atribut ya. Atribut itu bisa topi, bisa dasi, bisa seragam. Pak, saya nggak pakai seragam, tapi saya pakai topi. Gantian.
Nomor 7. Ini yang menjadi kendala kalian di kelas 10 TK 2 kemarin, yaitu tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kesepakatannya kali ini adalah mengerjakan semua siswa ya, ini semua siswa mengerjakan tugas tepat waktu dan wajib mengumpulkan semuanya. Ya. Ini yang menjadi perhatian serius nomor 8 adalah membuli. Apa? Membuli. Silakan Pak pakai. Asik. Saya harap tidak ada yang membuli, juga tidak ada yang membuli. Tidak ada yang membuli dan tidak ada yang dibully. Ya. Karena membuli, kalian masih ingat kasus siswa yang membakar sekolah? Siswa membakar sekolah karena saya dibully oleh teman-teman, ya kan? So ini kesepakatan kita yang terakhir. Bagaimana kalau kita saling menghormati antar teman? Ya, bisa? Saling menghormati antar teman. Dilarang bakar. Jangan bakar. Ini adalah kesepakatan yang kita buat. Ya, ini adalah kesepakatan yang kita buat. Kesepakatan ini, apabila kalian langgar, kalian akan mendapatkan konsekuensi. Dan saya harap, ya kesepakatan ini adalah ide atau unek-unek yang lahir dari perasaan dan pikiran kalian. Ya, jadi itu adalah juga inisiatif dari kalian, ya, inisiatif kesadaran. Jadi kalian membuat kesepakatan ini dengan sadar. Ada yang tidak sadar di sini, pingsan atau tidur, semuanya sadar ya kan? Sadar. Nah, kesepakatan ini kita buat dengan sadar, tidak ada paksaan. Kita semuanya sepakat bahwa kita selama 1 tahun nanti akan melaksanakan 8 kesepakatan kelas berikut. Apabila ada yang melanggar, nanti ada konsekuensi karena kalian melanggar. Konsekuensinya pasti ada hubungan dengan hal yang telah kita sepakati. Misalnya tidak memperhatikan pelajaran atau memperhatikan pelajaran dengan seksama. Berarti ada yang tidak memperhatikan. Misalnya Adi mana HP sendiri. Ya. Nanti Adi bisa maju, ya, bisa menjelaskan pelajaran yang telah dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru yang bersangkutan. Bapak Ibu Guru bisa duduk di sana menjelaskan penjelasan dari Adi. Bisa dipahami? Nah, ada pertanyaan? Ada sanggahan? Ada pendapat? Berarti kesepakatan ini sudah sah. Kita berlakukan mulai hari ini sampai seterusnya. Oke.
siang, Jun. Siapa? Ada apa kamu sini? Saya memakai kesalahan. Salah apa? Karena saya tidak memakai sepatu berwarna hitam hari. Kamu pakai sepatu berwarna putih ya hari ini ya? Iya. Kamu tahu kalau kamu melakukan hal itu kamu melanggar keyakinan kelas, Iya tahu. termasuk juga melanggar keyakinan sekolah. Hari ini kan hari Senin, seharusnya kamu menggunakan Tapi seharusnya menggunakan sepatu warna hitam. iya, nah itu. Bapak boleh tahu tidak alasan kamu menggunakan sepatu berwarna putih hari ini? Kemarin saya lupa cuci sepatu, tapi waktu cuci belum kering. Oh, berarti kamu punya alasan kamu menggunakan sepatu berwarna putih hari ini. Ya. Tapi kamu nyaman tidak dengan kamu menggunakan sepatu berwarna putih untuk hari Senin ini? Tidak nyaman. Tidak nyaman, tidak nyaman ya. Kamu yakin kira-kira untuk kedepannya atau hari-hari berikutnya kamu bisa menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Jadi Pak, saya pastikan saya besok akan pakai baju. Sepatu hitam lagi. Baik, kalau begitu hari ini kamu bisa menggunakan sepatu berwarna putih terlebih dahulu. Ya, tetapi saya berharap untuk kamu tetap bisa sesuai dengan keyakinan sekolah kita bahwa setiap hari harus menggunakan sepatu berwarna hitam. Ya, bisa ya? Bisa Mas. Baik, silakan Bin. Terima kasih Pak. Ya. Pak. Oh iya, silakan duduk. Dik. Terima kasih Pak. Selamat siang, Dik. Selamat siang. Saya tadi dapat laporan dari petugas kantin kalau hari ini kamu lupa pagar. Iya betul. Betul Pak. Menurut kamu itu kegiatan yang salah atau yang benar? Dik? Salah. Salah. Kalau boleh saya tahu alasan kamu melakukan hal itu kenapa? Dik? Karena mulai tadi pagi sampai siang jam 11 tadi tidak ada pelajaran. Tidak ada pelajaran. Kamu sudah berusaha menghubungi guru yang bersangkutan? Sudah. Lalu beliau berkata apa? Tidak ada. Tidak ada. Memang beliaunya tidak hadir di sekolah. Menurut kamu, Ki, itu merupakan kesalahan lompat pagar karena jam kos di kelas, ya, atau bukan? Itu sudah melanggar keyakinan sekolah atau tidak? Lompat pagar melanggar keyakinan sekolah ya. Kamu menyadari bahwa lompat pagar itu adalah kegiatan yang melanggar keyakinan sekolah ya, Ki? Kira-kira menurut kamu selain lompat pagar, kira-kira hal baik apa yang bisa dilakukan di dalam kelas ketika jam kos gitu? Membaca buku, lalu apa lagi? Mungkin berdiskusi dengan teman tentang pelajaran tersebut, mungkin meminta tugas kepada bapak ibu guru yang tidak hadir, kan bisa, ya kan? Lalu mengerjakan tugas ibu, ya kan? Nah, itu adalah sesuai dengan keyakinan sekolah kita, ya kan? Eki bisa berjanji tidak atau sepakat tidak dengan keyakinan sekolah kita bahwa nanti ketika ada jam kos lagi, Eki akan melakukan hal tersebut, yaitu membaca buku, mengerjakan tugas, kemudian menghubungi guru yang bersangkutan. Sepakat. Oke, baik. Untuk kali ini Eki bisa melanjutkan pembelajaran di kelas ya. Untuk berikutnya Eki harus menyepakati dan harus taat kepada kesepakatan yang telah kita buat. Baik, Baik Pak. oke, silakan bisa meninggalkan. Terima kasih Pak.